Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa syafi'ina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, man arada an yatakallama ma'a Allah فليقرأ القرآن أو كما قال رسول الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق نبيه المصطفى الكريم وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. Para asatidz dan asatidzah Rumah Quran Zainal Muhyiddin rahimahumullah, sama-sama kita hormati Bapak Haji Muhammad Sugiarno sekalian warga selaku pendiri yayasan ini. Dengan bahagia dan kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dan memelihara Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga para santri dan santriwati sekalian yang Bapak sayangi. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita dapat berkumpul dalam acara peringati Nuzulul Quran, yaitu hari diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana kita tahu bahwasanya terjadinya peristiwa Nuzulul Quran itu adalah pada malam 17 Ramadan. Ya, malam tanggal 17 Ramadan. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 40 tahun. Dan saat itu beliau berada di Gua Hira. Ketika hampir berumur 40 tahun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hobi sidin, kesenangan sidin atau kesukaan sidin itu khawat, menyendiri. Dan tempat menyendiri sidin kada tanggung-tanggung di sebuah gunung, di sebuah gua yang terletak di Jabal Nur, yaitu di Gua Hira namanya. Kalau Tuhan pian pernah berumrah, Tuhan pian pernah berhaji, pasti pian tahu yang mana yang namanya itu Jabal Nur atau Gua Hira itu. Naik dari bawah ke atas saja pengawasan yang sampai, apalagi dari rumah Nabi ke tempat Jabal Nurnya itu, dari rumah Nabi ke gunung Nurnya itu bagaimana itu menanjaknya. Jadi dapat kita bayangkan betapa lelahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka di bulan Ramadan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat nabi-nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat wali-wali itu ketika mereka berumur 40 tahun. Dan Rasulullah pun juga demikian. Nah, di saat beliau berada di Gua Hira itulah
Kemudian datang kepada beliau malaikat Jibril membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu wahyu yang pertama Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana itu yang diturunkan Allah pada malam tanggal 17 Ramadan itu. Dan itu adalah ayat yang pertama kali turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang dalam mukaddimah tadi Bapak membaca surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran itu pada malam Qadar, Lailatul Qadar. Biasanya setahu kita Lailatul Qadar, dalam malam Lailatul Qadar itu malam-malam di 10 hari terakhir. Ya. Nah, Lailatul Qadar itu andaknya di malam 10 hari terakhir daripada bulan suci Ramadan. Kenapa maka Allah mengatakan bahwasanya turunnya itu Al-Quran pada malam Lailatul Qadar? Memang Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran itu, ya, perhatikan anak sekalian, 3 tahapan. Allah menurunkan Al-Quran itu dengan 3 tahapan. Tahapan yang pertama, dulu ada tulisannya di Lauhil Mahfuz. Itu tahapan yang pertama dulu. Di Lauhil Mahfuz itu Al-Quran sudah ada tulisannya sejak sebelum ada alam ini sudah ada tulisan Al-Quran di Lauhil Mahfuz itu. Dan yang tukang tulisnya atau malaikat yang bertugas untuk mencatat Al-Quran itu adalah malaikat Israfil. Katakanlah, jadi malaikat Israfil selain bertugas meniup sangkakala, beliau juga bertugas mencatat ayat-ayat suci, baik itu Al-Quran, baik itu Injil, baik itu Zabur, baik itu Taurat, baik itu Suhuf. Tugas malaikat Israfil alaihi salatu wassalam. Nah, itu tahapan yang pertama. Kemudian tahapan yang kedua itu Al-Quran turun langsung secara sebijian, itu langsung sebijian turun dari Baitul Izzah, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu maksudnya langit dunia, ya, langit dunia. Sebab ada namanya Baitul Izzah. Nah, kemana itu Al-Quran biasanya diturun? Disampaikan Allah kepada para malaikat kiraman katibin yang bertugas untuk mencatat segala amal-amal hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu turun langsung sebijian langsung turun. Itu turunnya pada malam 24 Ramadan. Pada dalam hadis disebutkan, jadi turunnya Al-Quran Al-Karim yang sebijian itu adalah pada malam 24 Ramadan. Langsung sebijian turun. Nah ini ujar Tuhan apa tuh? Yang ada boleh disentuh, yang ada boleh disentuh dengan tanpa wudu yang ini, Quran ini yang turun sebagian dari
lahir mampus ke Baitul Izzah itu ya kenapa ada boleh sentuh tuh nasi pujian itu tuh karena ada tadi ada pada kita menyentuh ada kebutuhan jadinya ya kau menyentuh di langit itu. Jadi itu jangan dihiraukan pendapat mereka itu. Yang penting kita kalau hendak menyentuh Al-Quran Al-Karim kita wajib dalam keadaan suci terlebih dahulu, bersuci terlebih dahulu. Nah, itu tahapan yang kedua, turun langsung sebijian ke langit dunia atau ke Baitul Izzah. Nah, kemudian dari Baitul Izzah turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Nah, baru terkumpul sebijian. Nah, yang pertama kali turun dia malam tanggal 17 Ramadan surah Al-Alaq gitu. Nah, itulah itu kisahnya, itu tahapannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bertahap turunnya itu. Bertahap turunnya itu. Bayangkan prosesnya selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari baru terkumpul sebijian Quran itu. Jadi Al-Quran yang ada sekarang ini itulah hasil daripada proses diturunkannya dari selama 22 tahun lebih tadi. Makanya ini Al-Quran harus kita muliakan, harus kita muliakan ini Al-Quran. Ya, apa cara muliakan Al-Quran itu? Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu dalam kitab beliau menyebutkan di antara adab kita terhadap Quran itu yang paling penting yang pertama, menyentuhnya kita harus dalam keadaan suci. Kalau boleh kita pada dulu menyentuh Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Quran itu kecuali orang-orang dalam keadaan suci. Kemudian yang kedua, mengambilnya dan membawanya, kita mengambil dengan kedua belah tangan, mengambilnya dengan kedua belah tangan. Kemudian membawanya pun juga dengan kedua belah tangan. Nah, kemudian kita cium ini Quran. Cium dulu baru. Nah, ini bawa. Kita ada kita kepada Al-Quran. Kenapa? Karena yang kita sentuh ini, yang kita bawa ini adalah kalam Allah. Kalam Allah. Dan kalau kita beradab ya terhadap Al-Quran Al-Karim, maka Allah akan memuliakan kita. Sebaliknya kalau kita ada beradab dengan kitab Allah Subhanahu wa taala, kita akan dihinakan oleh Allah. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kemudian di antara adabnya terhadap Quran itu lagi adalah kita membacanya itu menghadap kiblat. Nah, arah kiblat membacanya. Kemudian kita harus dalam keadaan rapi, berpakaian rapi. Jangan denden kelihatan, saya jangan berjuang baca Quran, bosan kelihatan, lalu berjuang. Maka jangan pergikan baca Quran, panasnya, panas. Kalau ada berjuang, ada beradab dalam Al-Quran Allah adanya. Nah, jadi bagus-bagus pakaian itu rapi-rapi. Kemudian pada antara adab terhadap Quran lagi bersiwak. Sebelum kita baca Quran itu kita bersiwak. Nah, kecuali bulan Ramadan, sunnah bersiwak itu sebelum Syawal, 14 Syawal, mulai pagi. Nah, kalau mulai ibadah mahal itu sudah bersiwak lagi itu biasa.
atau khairin dan sisi waktu yang sunnah itu sebetulnya gelincin matahari dan usahakan sisi waktu. Kemudian di antara adabnya lagi terhadap Quran itu meletakkannya harus lebih tinggi dari lutut. Ini kan tinggi nanti bagus lah. Jadi Pak Haji Bapak mau akan fokus melarainya, namun kemudian di lokal tertinggi-tinggi karena itu memang sesuai dengan aturannya seperti itu supaya kita memuliakan terhadap Al-Quran itu. Nah kemudian di antara adabnya lagi ketika hendak membaca itu kita disuruh berdoa. Nah, kita disuruh berdoa. Baca doa penerang hati misalnya. Pada penerang hati misalnya Allahumma ftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Atau Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Punya baca doa-doa benar. Nah, ya baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian membacanya pula harus sesuai dengan tajwidnya. Karena akan panjang pendeknya, karena akan farijul hurufnya. Kemudian kalau sudah selesai kita baca Quran, tutup Quran dengan Shadaqallahul Azim. Hanya berdoa bukan? Hanya berdoa. Ujar Nabi, kalau kita tuh membaca Quran, setelah kita membaca Quran, kita berdoa nih, membaca Quran, untuk berdoa ini. Allahumma arhamna bil Quran, macam-macam doanya. Nah itu para malaikat akan mengaminkan doa-doa kita itu. Nah, sunnah memang daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para santri sekalian, rahimahullah. Jadi dalam bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu Wa Taala banyak mengisi, memberikan kepada kita umat Rasulullah kemuliaan. Nah, yang paling besar kemuliaan yang memberikan adalah Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan ini. Jadi dengan Al-Quran itu maka kita syukuri ini Al-Quran. Ya, apa cara mensyukurinya? Kita banyak membaca itu Al-Quran. Karena orang yang banyak membaca Al-Quran itu termasuk salah seorang yang sangat dirindukan nantinya oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa dirindukan oleh surga karena kita banyak membaca Al-Quran. Betapa melawan Raul. Ini hari ke-16 sudah. Berapa juz sudah? 18 juz sudah. Masya Allah, 18 juz. Berarti sehari udah bisa juz Raul membacanya. Dilanggar kan? Di rumah apa? Oh, orang dilanggar itu kok mulai aja. Karena dilanggar itu mulai aja kita sambung ke rumah Pak. Kira-kira berarti ya. Kamu dilanggar itu dikit aja. Ini yang baca seorang, Allah baca seorang. Jadi kita di rumah itu usahakan dalam sehari itu sejus. Jadi sehari sejus. Kan supaya ada lapang, lah, supaya ada lapang. Jadi biar imbas sembahyang zuhur biasanya buka 2 lembar. Karena, nah, enak imbas sembahyang asar pulang, buka pulang 2 lembar baca. Jangan dibuka warna dibaca. Karena imbas maghrib 2 lembar, imbas isya 2 lembar, imbas subuh 2 lembar sejus sepertinya. Nah ini kan ada tambah apa? Nah insya Allah kira-kira pasti kedua hari puasaan khatam satu khatam Al-Quran. Baca doa aja kita. Karena ada yang dari Rasulullah ketika kita mau khatam Al-Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan rahmatnya kepada
kepada kita. Kalau kita di atas sebuting hijin rahmat Tuhan, ada bakal masuk neraka kita. Apalagi kalau rahmat dicucurkan Tuhan. Amin ya Rabbal Alamin. Dan demikian dapat sampaikan mudah-mudahan anak-anak kakak sekalian, baik yang putra maupun putri, menjadi orang-orang yang senantiasa mengamalkan Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan juga mempelajari nanti agar menjadi orang-orang yang berilmu agama dan ahli dalam bidang Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Lahadini ya Rabbul Nabiyatin Salihah min hadratin Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nuqaddimu ilayka jaha hadzal nabiyil karim. ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم وحفظنا في حركاتنا وسكناتنا من عين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا بشرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين بطريقة إبراهيم السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا مولانا يا رب العالمين. اللهم فارق الفرقان وانزل القرآن بالحكمة والبيان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.